game yang pertama di mana Lukas. Nah ini masalahnya ketemunya Sujin nih, makanya Lukasnya di ban. Selalu ya, respect memang. Salah satu power lah untuk Sujin ya. Jelas Lukasnya yang menjadi sedikit perhatian atau lebih besar perhatian Lukas. Dan berarti sekarang Fanny kemarin memang sempat lepas, tapi dipakai ternyata bisa dapat poin. Jadi masih cukup menyakitkan kalau mengganggu di early game. Dan kalau kita lihat Dewa kan user Fanny juga si Rene. Tapi banyak ya. Chip yang harus kena dan even Dewa first pick loh. Mereka bisa ke mana? What's your command? Fanny di band. Masih ternyata perayaan Fanny, Joy, Freddy. Kalau ada Joy kayaknya lawannya Freddy nih. Freddy ya. Masih ada Ranger juga sebenarnya atau Harris. Kayaknya jadi bisa lawan Moskov ya soalnya ini. Oke. Mau ambil ke jungle dulu. Jangan dulu Joy kalau mereka mau buka Joy. Joy, Suyo juga masih open. Biasanya kalau udah keluar yang tebel kayak begitu ya sebelumnya ya mungkin beberapa season belakang Kari ada pilihan yang baik dan ya oke lah. Tapi sekarang di season 15 Kari sih yang beberapa kali nambah sekali nambah. Ya mungkin kira-kira kecil banget buat Kari. Kecil ya. Tipis banget. Karena dia bisa setup mungkin seperti Kaja. Kaja sih bagus juga, cuma belum kelihatan dari yang kemarin. Aku sebagai Kaja belum kelihatan. Harit ya. Masih mahal ternyata untuk Dewa United dan langsung dijawab dengan Hilda dan Ranger. Wah, ini Hilda juga seakan-akan menentukan kalau ada asasnya bakal dipakai pressure-nya e-sport dari game. Ya, tapi kalau misalkan bicara tentang adanya utility jungle, kan kayak tadi Freddy atau mau fighter juga masih ada Suyo. Masih bisa ke sana Masih ya. bisa ke sana juga. Suyo ya kalau memang mau diambil. Yap, atau mau main hit juga bersama dengan adanya Matilda dan Wenza, jangan lupa no. Gatot Kaca. Gatot Kaca bisa. Dan Matilda dulu. Serta At least satu lain udah aman berarti ya. Karena Matildanya pasti akan tetap bawa mobil, tinggal siapa yang dibawa buat jadi jungle. Oke. Karena kalau nggak salah sempat melihat ada Matilda tapi jungle itu Iya, di bawah mainnya ya populasinya lebih di defisit ya. benar. Apalagi Harit kan ini bakal memperbanyak lagi absorb shield-nya dia. Dan Hayabusa bagi Sujin. Ayo bisa. Ini agak lumayan berat ya buat ketemu dengan adanya hero-hero kayak gini. Iya, karena memang lagi diambil untuk menutup mungkin agak aman juga ya misalnya. Jadi mereka cover untuk save tanpa Suyo, jungle saja sekarang akan di ban oleh RRQ. Sedangkan pilihan mid lane ini mungkin wajib dibatasi juga. Oke. Mid lane siapa yang kuat buat Prince? Yif bisa, walaupun emang lumayan ada Matilda Ya, ya. sama Matilda. Lumayan bisa menolong. Cecil. Ya, Emang masalahnya setidaknya kan nanti kalau emang ada mid laner lagi yang diamankan oleh DW, ini udah empat magical damage. Iya, Setidaknya ada walaupun yang mungkin beberapa tipis damage tapi tetap magical semua gitu. Apakah akan ada sebuah pergerakan menuju ke mid laner aneh nggak dia? Itu yang aneh ya, siapa sekarang? Kayaknya susah sih kalau kita lihat yang aneh ya. Paling Parsial. tapi ini kayaknya hidup bisa di ban semuanya. Franco Tigreal kah? Udah biasa ya. Lagi second phase, bandnya Tigreal. Tigreal Franco. Tigreal Franco. Oke, dan last band dari RRQ. Mid lane-nya sih sebenarnya kayak lebih aman-aman ya. Ada Valentina ke sana. Kalau bicara tentang mid lane yang kena buff juga. Novaria. Novaria. Kemarin muncul. Kemarin bahkan yang buff muncul. Yang dianggap juga muncul. Nanti kita belum lihat, ini masih standar ya. Yap. 6 pilihan awal. Belum ada yang kena buff bener. Secure ya. Bahaya Freddy Matilda PR soalnya. Bisa pegangan juga gitu loh. Yap. Tapi Ray juga kan punya signature alpha ya sebenarnya. Sama yang ini ya. Fighter juga. Bener. Tapi ya balik lagi nggak perlu tentang fighter jungler. Ya, bisa. Ini masih bisa mungkin tiba-tiba Joy yang keluar. Sorry jungle-nya. Iya. Joy masih bisa keluar. Oke, walaupun agak lumayan PR ketemu Hilda Aya ya. Iya. Tapi enak untuk lawan Ranger sih sebenarnya. Bisa buat nabrak-nabrak belakang kan. Ah. Nah, ini udah respect buat hidup. Boleh, biasanya nih udah ketemu
udah bandnya sama. Sama rumus ya. Terus, tapi enggak. Giftnya malah di band sendiri. Oke. Karena mungkin ada first label dulu kali ya. Mereka punya kesempatan tampil juga di pick up 4 mereka sekarang. Ya, dan mereka juga nggak mau terjebak sama hal tersebut ya. Oh, kemungkinan besar seperti mereka. Bisa jadi, tapi mungkin sekarang Farsa atau Cecilia. Toto lompat ketemu beberapa season gua siap. Waduh, Hari ini bisa dipakai. Tapi itu bisa. Bisa nggak sekarang. Maria. Ini draft pernah dibawakan tim kita di Grand Final yang 2 projectile, serangan jarak jauh. Tembak semua ya. Wow. Ini mau 3 shoot, 3 point terus nanti dia. Tinggal pilih mau orang yang meteor atau cuma panas. Bener. Wah, ini lumayan fair ya kalau misalkan ketemu sama fighter juga nih berarti. Apa potensi atas Abang Jo? Itu mereka butuh sesuatu untuk meluang ke belakang. Penilaiannya yang akhir-akhir jadi masalah. Karena udah ada Buoya dan Chip juga buat bisa tiba-tiba terbang ke belakang ya. Tapi untuk sekarang, Alpha dia. Alpha Madu dan Valentina sebenarnya yang mungkin udah lumayan mention juga ya dari tadi. Ini bagus tapi draftnya dia ya. Kayak mereka lumayan sustain buat main front to back juga. Yep. Asal artinya mereka nggak kalah, harusnya mereka bisa pegang di mid game kan. Oke. Dan last pick dari RRQ. Butuh satu lagi tahan badan di depan mungkin Hylos bisa jadi pilihan Seperti Grill. atau Gatot. Yes, itu dia. Romer alias kalian pindah. Ruby Idok ya. Ruby dong. Kita asumsikan dua-duanya berarti yang ada di tangan Direct. Betul. Oke. Tapi aku lebih suka Hylos sih kayaknya. Halo. Itu badan depan berarti. Iya, walaupun memang agak jadi minim sisi. Tapi kalau emotion kan takutnya nanti kena Valentina juga. Wow. Beresiko. Yep. Tapi efek crowd controlnya bakal kelihatan. Iya, iya. Alpha dia bisa masuk ke team fight. Butuh sisi ya. Butuh sisi. Oke. Selesai ya. Ya. Kita mulai berarti ini ya. Gas. Kita akan mulai beberapa saat lagi teman-teman dengan drafting phase yang baru saja sudah selesai. Alright. Terlihat ya bagaimana kali memanfaatkan adanya Nova sebagai satu hero yang telah terkena buff juga. Dan bermain cukup klasik Alpha Matilda bagi Dewa Mekah. Ada satu poin pertama yang mereka bawa pulang. Dan Alpha Matilda plus Mobius. Yap. Sama-sama kalah di match sebelumnya. Apakah hari ini mereka bisa mendapat kemenangan? Hanya karena satu kemenangan dan satu tetap dalam posisi yang kalah. Akan seperti apa lagi kisah dari kedua tim ini? Karena minggu kelima, hari yang kedua, match yang pertama akan segera kita mulai, jadi langsung saja EPL Arena Mana Suaraja. Wow, ini malam minggu semangat banget luar biasa loh. Dan melihat lagi ya bagaimana gangguan yang terlihat dari Idok. Oke. Dan ini Idok bukan badan kan? Ya, Romernya ternyata Hilda EXP lane badan. beda ya. Aku pikir bakal ada badan di Romo. Ternyata tidak. Oke. Potensinya lebih ke ISP juga mungkin untuk bisa menangin rotasinya. Dan juga ini yang enak, kejadian pertamanya juga udah jauh lebih mudah di awal. Oke, tapi di bagian top kan masih babak sih. Tinggal bagian bawah karena bagaimana baik. Karena juga lebih tidak cepat menjadikan item. Yap. Karena kalau kita melihat untuk midnya sendiri, ini pressure-nya pasti bakal bisa dipegang dengan Okta dan Gamoeza. Karena seberapa banyak astral spear yang ditembak, kalau bisa di-heal dengan Matilda, dia akan sangat sustain juga. Iya, kenangannya memang agak lemah ya. Apalagi untuk hero kayak gini kan. Jadi pop damage-nya agak terlihat sia-sia. Iya, udah. Karena heal kan. Iya. Proper heal juga. Oke, game support untuk Moeza. Ada 2 game terakhir ya berarti ya. Oke, Tahan dulu. ada game besar ya teman-teman yang sabar. Ini sudah memanah dan kita berangkat lagi menuju ke Land of Down. Itu dia, kembali lagi di menit yang pertama memang belum terjadi adanya baku hantam yang terlalu gimana ya. Masih ketahan juga belum first blood sejauh ini. Ya. Dan ini takutnya karena hidup pakai sprint juga kan. Memang dia bisa kabur, tapi untuk jangka panjangnya di depan. Nah, udah mulai terdengar ya, setup-setup di atas tunnel. Setup di area turtle-nya sudah terdengar seperti berada dalam permainan tapi sekarang. Oh! Rena yang bisa berhasil mendapatkan di mana first blood berhasil dia
didapatkan. Subsidin mulai mengganas, bahkan Okta menjadi korban kedua, tapi tidak cukup satu. Triple kill, 3-point shoot for Subsidin. Wow, keuntungan yang begitu banyak dan apalagi kita tahu Om Alpha, kontes objektif yang harusnya bisa jadi power dia, ini kalah. Ya, ini adalah awal keruntuhan untuk draft yang dipakai dengan Dewa. Waduh, Di mana mereka harus bisa menang, pegang lah minimal buat turtle yang pertama. Tapi kalau mereka gak dapetin turtle-nya, oke, mereka harus bisa kabur. Karena tadi ternyata mereka bersama dengan 4 hero sekaligus. yes. Jadi cukup menggulung sebenarnya di early game. Jadi ya kategori snowball bisa kita sematkan terus sementara waktu ya. Iya. Buat anak itu tinggal bagaimana mereka berlari lebih jauh lagi. Wah, mahal sih sebenarnya ini yang dimiliki sama Araki di 2 menit pertama ini. Mereka dapetin 4 poin kill, mereka dapetin turtle dan bahaya juga ya. Alpha under kayak gini dan talent prediction. Ya. Wow, 2-0 serempak semua kecuali Papulung yang ke Dewa. Pak Papulung. Ini orangnya, ini orangnya ini ya. Ngapain sih? Ini orangnya ini ya. Pak izin pulang ya. Jangan. Izin pulang dulu. Boleh. Oh ya, pressure lagi-lagi tujuh. Diam-diam dari bagian bawah, coba lihat. Sedikit lagi dan berhasil. Subsidin kembali mendapatkan poin keempat dari senjata. Masih ingin lebih, masih terkepung, tapi untuk yang Muenza bisa lari. Diusir ya, seenggaknya dari Toy-nya juga bisa dapetin full planning Om. Ya, ini sangat full sekali dan lihat bahkan Okta yang berusaha untuk maju ke bawah. Udah di pressure Rubuh itu langsung. di bawah udah. Ya, dan Toy bahagia banget ya Toy. Full. Happy ya dia. Happy dia. Happy di sini udah terlihat ya bagaimana 3.100 combo dan bahkan Diam-diam dan sekarang Gido masih bisa kabur keuntungan dari Hilda. In and out yang sangat lezat. there's a heal in Hilda. Jadi susah banget pastinya untuk ya punish kayak tadi. Apalagi dalam keadaan yang lumayan tertinggal sekarang. Ya, sebenarnya poin minusnya dia tipis ya karena bawain sprint. Tapi poin plusnya kalau sampai dia dikejar seperti tadi, dia bisa langsung kabur. Tapi ada sorsi yang terbuang dari lawan, karena nggak bisa instant burst. Oh, berani banget tapi coba dari Shadow kini dikeluarkan. Dan Ray pun menjadi korban tepat di depan dari area turtle yang sangat mereka inginkan. Bahkan Fear of Alpha juga gak nyelamatin Ray loh. Waduh, mereka tergabung, mereka gak bisa, bahkan mereka masih memaksakan dalam hidupnya. Untuk kali berhasil diamankan episode sedia. Mencoba untuk bisa masuk jauh lebih dalam, Okta pun harus bisa kabur dan untungnya selamat. Oke. Oh, ini dia tembakan jarak jauh. 3-point shoot sebenarnya ya. Tapi nyaris bisa merupakan poin dan lagi-lagi Toy-nya yang di level. Ya, Toy enable, ya kayak itu juga. Berarti ada 2 buat Toy yang selesai. Oh, tahu ada pressure, oke. Ada flicker yang memang dikeluarkan. Swing yang begitu baik tadi dari pemain-pemain Alpha. Oh, di cancel. Wah, di mana lagi gak bisa pulang Dailan. Memantau dari kejauhan, betul sekarang Resya menjadi menu pembuka untuk Toy. Iya, itu tadi mau recall harusnya ya. Kena tembak juga. Sehingga akhirnya mencoba untuk bertahan tapi cukup sulit. Sementara ini semuanya udah mulai dikuasai sama Rakif. Wah, Dewa bermain seperti tanpa arah karena mereka pun bisa bertahan mati-matian tapi Wei saja. Ditembak rebound. Rebound berhasil diamankan tadi. Alex, negatif ya padahal ya. Iya. Tapi ini lumayan pusing sih kayaknya Dewa United karena udah semenjak turtle pertama mereka udah bingung mau ngapain. Ini bisa seperti yang Pak Pulu bilang tadi, mereka lagi gila arah sekarang. Hilang arah, mereka cuma dipaksa untuk bertahan. Ya, mereka mode yang kayak lawan buat apa? Mereka kan respon apa yang dilakukan. Dan kita belum lihat mereka bisa keluar ya dari zona seperti karena pressure dari Ararkio ini terlalu dalam juga. Ini terlalu masuk semenjak tadi ada 4 poin kill di awal dan mereka langsung bisa nge-pressure. Dan kalau kita lihat presence dari pemain-pemain Ararkio di minimap juga, mereka sudah kuasa segalanya. Dan Dewa, mereka cuma ada di sisi kiri dari minimap. Ya, dan apalagi visionnya ini udah bisa dipegang banget sama Mumitnya ini loh, Idok dan Rins. Sangat-sangat bisa, bahkan bukan cuma sekedar setelah vision. Hidup udah punya informasi. Udah rebound kembali. Didapatkan namun sekarang ada pertempuran yang mendapatkan Res yang mendapatkan double kill. Tapi Toy kembali lagi mendapatkan sebuah poin. Mana tembak Toy. Itu dia, 4 poin hilang dari Dewa United. Ini adalah poin yang tidak bisa lagi dipertahankan, bahkan ini gapnya udah terlalu jauh di menit ke-6. 8.000. Dan jangan lupa, first itemnya lagi rancet loh Swiss. Karena dapat untuk smash damage dari lagi rancet juga. Semuanya kena. Bukan hanya terbatas dengan 3. Ini juga udah cooldown kan. Ya, jadi beda.
Wah, teret. Asik nih, SLX NBA nih bro. Iya, datang makanya ke sini kan biar Datang. merasakan experience langsung ya. Seru. Tapi ya, balik lagi untuk bagaimana 9.000 sekarang udah semakin jauh lagi perbedaan yang terasa. Bahkan ini nggak ada kesempatan buat Dewa keluar dari zona defense mereka. Bisa dikecil terus. Ada sebuah pergerakan lagi ke depan di Shadow Galaxy dikeluarkan ke dalam 3 player tapi masih bertahan mereka. Terbagi plus ada Flash of the Oasis ya. Yap. Waktunya untuk mereka bisa mendapat masukan dalam ada kepala dari Dewa. Masih bertengkar saja berada tepat di depan halaman dari Dewa. Oke, benar-benar dikandangin, gak bisa keluar, lagi mode defense sekarang untuk Dewa dan mode offense. Peliharaan yuk. Tembakan jarak jauh, Genrin, oh wow. Oke, masuk ke tembak tadi dari perutnya langsung yang Baby harus mundur lagi. Tidak bisa. Terlalu sakit. Ini meskipun memang ada heal ya, ada Matilda juga bisa dipakai. Cuman perbedaan item nih, dan itu glowing one yang selesai buat ini. Lebih ke kapal waduh skillnya. Real time Victoria dan 3 kalau ini kalau dalam keadaan kayak gini 80-20 kali. Iya. Belum bisa 90 juga lagi dalam keadaan. Sekarang pressure dari Rins juga dari tadi on point banget untuk asal spear-nya. Tuh 3 poinnya kena terus ya dari tadi ya. Yap. Wow, 13% saja untuk Dewa. Sementara sekarang sampai Minion lagi yang akan membuat mereka untuk tetap membongkar pertahanan Dewa sebagai bawah dan berhasil sudah. Iya. Itu cara bantuan lo sama sekali. Dan mereka masih terus nih keep pressuring dari Dewanya sendiri sehingga sepertinya untuk lore yang pertama kalau memang mau diambil dengan Rancio ini bakal datang tanpa kontes. Ini terlalu jauh sih. Udah 11.000 makin lagi. Mungkin abis ini bisa di-freeze nih sama Araki untuk buat dari pemain-pemain Dewa keluar biar mereka juga makin gak bisa farming om. Ya lihat aja Toynya tuh mainan di purple buff-nya punya Setsuji nih. Jadi sama-sama saling mengambil purple buff, mereka bakal datang dengan 2 buff juga karena buffnya bakal ada sebentar lagi. Sebentar lagi mereka akan secure dengan sangat aman. Ya, aku penasaran sini GPM-nya berapa ya? Ini udah lumayan jauh soalnya dan Lord memang terpisah tanpa adanya basa-basi langsung eksekusi. Selesai. Habis. Beda banget 12.000-an, 12.000 itu bebas. Ngapain Udah ya? ada financial freedom ya. Iya, Tapi kan ada freedom harus di bawah menit 10 tapi. Betul. Masalahnya Lordnya juga udah mereka dapetin om sekarang. Karena juga mereka bakal awal juga Lord yang udah jalan karena bawah bahkan udah gak ada base turret. Kalau di defense juga udah gak ada di base turret tengah dan atas. Nah, ini benar-benar di pressure aja gitu. Oh, Baby menjadi korban saja bahkan. Jadi, walaupun belum sampai di bagian bawah di sini ya. Masa-masa di mana mereka akan bertahan. Emang Sujit boleh sih baik-baik itu. Tapi sekarang mulai masuk lagi pada bawah tapi dari jalan ditubuhkan dengan pistol tadi dilakukan oleh Jailan. 4 player bahkan 5 player. Jadi mereka berusaha bisa menumbangkan langsung. Permainan sangat cepat mereka bertontonkan. Lord sudah masuk dalam ada pertahanan yang dimiliki oleh Dewa. Sementara sekarang DLS-nya mencoba untuk bisa mengejar tapi tidak bisa sendirian sama lagi bukan dari Belanda. Terlalu kuat. Orang dibikin dia pertama. Mereka diusir masuk lagi ke dalam satu bola di mana mereka harus terjadi pindah jatuh untuk kali ini. Game yang pertama RRQ tidak terbantahkan. One of